A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, seperti pada malam-malam yang lalu, izinkan perkenankan saya di malam yang berbahagia ini untuk menyampaikan tausiah saya dengan judul Peluhku adalah Mas Kawinku. Tapi sebelumnya saya akan di mukadimah ini akan menceritakan sedikit tentang rukun iman yang kelima. Kalau pada waktu yang lalu itu adalah rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada takdir baik dan buruk, qada dan qadar, maka kali ini adalah rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat. Hadirin, apakah yang dimaksud dengan hari kiamat itu? Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di alam fana ini, hari hancurnya dunia ini. Dan kapankah kiamat itu terjadi? Kiamat itu terjadinya tidak seorang pun yang tahu kapan dan bila mana. Kapan kiamat itu terjadi? Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kiamat itu, para hadirin sekalian, ada dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu ketika matinya seseorang, meninggalnya seseorang, itu disebut dengan kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Kalau kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu kiamat yang menghancurkan dunia ini semua. Hadirin yang berbahagia, tanda-tanda akan terjadinya kiamat itu ada 16. Kemudian kalau urutannya itu ada 7. Urutan terjadinya peristiwa kiamat itu ada 7 yang langsung sampai 7. Itu terjadinya. Tapi kalau tanda-tandanya ada 16. Di antaranya akan saya sebutkan hanya di antaranya saja, yaitu yang pertama itu adalah banyak terjadi pembunuhan. Itu tanda yang pertama. Yang kedua adalah dua golongan besar saling memerangi, saling berperang, saling menyerang satu sama lain. Padahal di kedua belah pihak ini telah banyak korban yang berjatuhan, namun mereka masih juga terus saling memerangi satu sama lain. Alasan mengapa mereka memerangi itu hanya satu. Apa alasannya? Hanya Allah yang Maha Tahu. Jadi alasan mereka berperang ini apa? Hanya Allah yang Maha Tahu. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah terjadinya apa yang dimaksud dengan itu tadi apa tuh? Kaum. Tadi dua kaum itu saling serang menyerang, saling perang memerangi. Kemudian api. Api menyala di bumi Hijaz. Sebelum api menyala di bumi Hijaz, yang ketiga ini adalah kejahatan merajalela. Kejahatan merajalela. Kemudian ada lagi api yang keempat, api yang menyala di bumi Hijaz. Api yang menyala di bumi Hijaz ini, sinarnya, cahayanya itu menerangi leher-leher unta-unta yang ada di 4 tempat, yaitu di Busro, Syria, Hauron, dan Damaskus. Ini yang api tadi ya. Kemudian yang kelima berikutnya itu adalah orang-orang kembali menyembah Lata dan Uzza. Lata dan Uzza ini adalah Tuhan-Tuhannya orang Arab pada masa jahiliyah. Jadi berhala-berhala, patung-patung yang dipertuhankan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah. Nah, itulah orang-orang kembali menyembah Lata dan Uzza. Kemudian muncul para dajjal. Siapa dajjal itu? Dajjal adalah pembohong besar. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 30. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengaku dirinya itu masing-masing adalah sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Jadi muncul para dajjal itu. Kemudian para hadirin sekalian, yang ketujuhnya yaitu kaum muslimin ini memerangi kaum Yahudi. Sehingga kaum Yahudi ini bersembunyi di balik-balik batu dan pohon-pohon.
Maksud dan tujuan mereka kaum Yahudi ini bersembunyi di balik-balik batu dan pohon-pohon ini adalah untuk menyelamatkan diri. Namun apa yang terjadi para hadirin sekalian? Justru batu-batu dan pohon-pohon tadi itu semuanya itu mereka mengumandangkan, meneriakkan, mengumumkan seperti orang-orang mengumumkan di masjid itu, "Hai Muslim, hai Abdullah, kemari, di belakang saya ini ada orang Yahudi, mereka bersembunyi. Kemarilah kau, bunuhlah mereka," katanya. Ada sejenis pohon para hadirin sekalian yang mereka diam saja, walaupun di belakangnya itu banyak sekali orang Yahudi bersembunyi, tapi mereka tidak memberitahu kepada kaum muslimin bahwasanya di belakang dia bersembunyi orang-orang Yahudi. Siapa pohon itu? Apa nama pohon itu? Pohon itu adalah pohon Gorkot. Gorqod. Pohon Gorkot ini berasal dari negeri mereka, yaitu dari Yahudi. Maka dia tidak menyebutkan, tidak memberitahu ada orang yang bersembunyi. Yang selamat hanya yang di belakang pohon Gorkot tadi. Itu kaum muslimin. Kemudian para hadirin sekalian, waktu yang ke-8 itu, waktu berjalan terasa sangat cepat sekali. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, dan seterusnya. Waktu berjalan terlalu cepat, terasa sangat cepat sekali. Yang ke-9 adalah Ka'bah roboh. Ka'bah itu roboh, itu pertanda dunia akan kiamat. Berikutnya matahari yang biasanya terbit dari sebelah timur, kini matahari terbit dari sebelah barat. Yang berikutnya adalah para hadirin sekalian, yang ke-11 ini, keluar binatang aneh dari perut bumi. Binatang aneh ini keluar dari perut bumi memakai cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Binatang yang aneh ini para hadirin sekalian bisa berbicara dengan manusia, bisa dia berkomunikasi, dan kemudian dia menuliskan di kening, di jidat, di dahi orang-orang yang tidak beriman itu satu kata 5 huruf. Apa hurufnya? Kafir. Nah, binatang ini menuliskan kafir di jidat, dahi, kening orang-orang yang tidak beriman. Itu tadi yang nomor 11 itu. Jadi keluar binatang yang aneh. Kemudian ada lagi, adanya Ya'juj dan Ma'juj. Apa Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj adalah segolongan umat manusia yang bertubuh besar, badannya bekar, tapi dia berpikiran sesat. Kemudian yang ke-13 adalah turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi turun ke bumi dari langit. Apa maksud dan tujuan daripada Imam Mahdi turun ke bumi dari langit? Yang pertama adalah untuk meluruskan syariat Islam. Syariat Islam akan ia luruskan, kemudian akan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW akan dia hidupkan. Itulah tujuan daripada Imam Mahdi turun dari langit ke bumi. Yang nomor berikutnya 14 itu adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga turun dari langit ke bumi, tujuannya menjadi hakim. Setelah menjadi hakim, dia bersama-sama dengan Imam Mahdi untuk mensejahterakan kebaikan. Jadi kebaikan ini akan dia inikan, kemudian juga akan menghancurkan semua salib, menumpas para dajjal, dajjal pembohong besar tadi, dan kemudian juga mengajak seluruh umat manusia itu untuk percaya, beriman, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para hadirin sekalian, kemudian yang nomor 15-nya itu adalah lenyapnya tulisan-tulisan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu tidak ada lagi tulisan Al-Quran. Dan tidak ada orang yang hafal Al-Quran, yang hibzil Al-Quran. Anak-anak kita yang di pondok-pondok, yang di sekolah-sekolah yang khusus untuk hibzil Al-Quran itu nggak ada yang ingat lagi sama Al-Quran itu. Nggak ada lagi mereka yang hafal. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa walaikum mudbirin. Itu dan sebagainya, tak ada seorang pun juga yang hafal lagi isi Al-Quran. Dan yang terakhir, yang nomor 16 adalah semua umat manusia menjadi kafir. Jadi kalau semua umat manusia ini sudah menjadi kafir, itu adalah tanda yang terakhir, yang ke-16, akan terjadinya hari kiamat. Itu tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Kemudian urutannya para hadirin sekalian, urutannya apa? Yang pertama ditandai dengan tiupan sangkakala di hari kemudian. Seperti kita ketahui, malaikat ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar dan Nangkir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menurunkan wahyu,
Mikail menurunkan hujan, Jibril membawa wahyu, Mikail menurunkan hujan, Israfil meniup sangkakala di hari kemudian, Israel mencabut nyawa, Mungkar Nakir menyoal mayat di dalam kubur, Rakib mencatat kebaikan, Atid mencatat kejahatan, Ridwan menjaga surga mayat di neraka. Yang Israfil meniup sangkakala ditandai dengan sangkakala, semua pada mati. Itulah tanda-tanda apa? Urutannya. Urutannya itu ditandai dengan tiupan sangkakala oleh Israfil. Mendengar tiupan itu semua terkejut, semua kaget, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kecuali orang-orang yang ditentukan oleh Allah tidak kaget mendengar itu. Tapi semua yang ada di langit, di bumi semuanya. Itu adalah urutannya. Kemudian para hadirin sekalian, yang kedua adalah bumi dan gunung-gunung itu berguncang. Jadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Yang ketiga, langit pecah. Langit itu pecah. Keempat, bumi itu diguncangkan, berguncang dengan amat dahsyat dan mengeluarkan isi perutnya. Yang kelima, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap, langit hilang. Itu ya tandanya. Kemudian yang kelima adalah hari itu menandakan perpindahan seluruh umat manusia dari alam yang fana ke alam barzah, alam bako, alam akhirat. Itu adalah tanda-tanda urutannya, dan terjadinya yang ketujuh itu, peristiwa itu adalah sekejap mata. Bayangkan para hadirin sekalian, sekejap mata peristiwa urutan yang tujuh itu terjadi. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat, urutan hari kiamat, definisi hari kiamat. Ada berapa macam hari kiamat, itu sudah saya jelaskan, karena itu adalah rukun iman yang kelima. Kini saya masuk kepada intinya, yaitu peluhku adalah mas kawinku. Hadirin, kisah ini adalah mengisahkan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Mengapa Nabi Yakub alaihissalam ini diberi gelar adalah dia ini yang dikatakan Israfil. Dapat dikatakan dia ini apa, bukan Israfil meniup sangkakala di hari kemudian. Nah, dia ini diberi suatu gelar karena dia ini Bani Israel ya. Nanti keturunannya itu adalah Bani Israel. Dia ini berjalannya kalau malam hari. Kalau siang dia tidur, dia beristirahat, dia nyumput siang. Mengapa? Ini sebabnya. Ceritanya adalah begini para hadirin sekalian. Nabi Ishak dengan Rifkah, ini pasangan suami istri, mempunyai anak hanya 2 orang. Si sulung bernama ISH. Kemudian si bungsu namanya Yakub. Ayahnya ini, Ishak ini, sangat sayang kepada putra sulungnya, yaitu ISH tadi. Namanya cuma 3 huruf. Kalau Yakub disayang sama ibunya. Apa pekerjaan daripada Is ini? Is ini pekerjaannya adalah melayani, makan minum ayah kandungnya yang sangat ia sayangi. Ia hobinya berburu dan sering mendapatkan kijang, rusa, dan lain sebagainya. Sedangkan Yakub hanya di rumah saja, belajar buku-buku agama. Mempelajari buku-buku agama itu Nabi Yakub alaihissalam. Pada suatu hari para hadirin sekalian, Is ini nggak dilihat ibunya. Rifkah nggak ngelihat di mana Is ini ya. Sedangkan sang suami yang matanya sudah buta, karena sudah tua, Ishak ini buta matanya. Udah lapar, maka Rifkah ini menyuruh Yakub, "Wahai anakku Yakub, rawatlah makan ayahmu." "Baik bu," katanya, dikasihlah, dirawatlah makan oleh Yakub. Padahal tugas Yakub ini bukan merawat makan ayahnya. Ini adalah tugas Is. Ini asal mulanya, ini peristiwa pembunuhan ini. Rencana pembunuhan ini asal mulanya hanya dari cerita saya ini para hadirin sekalian. Yakub alaihissalam, Nabi Yakub ini ya tentunya dia menghidangkan makanan untuk ayah kandungnya karena atas perintah Rifkah. Rifkah tidak mengetahui bahwasanya pada saat itu Is tadi, putra sulungnya itu, ngintip dari balik jendela, dari balik hordeng itu dia ngintip apa yang dilakukan oleh adiknya itu. Setelah makan, selesai makan Nabi Yakub alaihissalam, dia memegang kepala anak bungsunya ini, putra bungsunya ini. Kemudian dia mendoakan, "Semoga kelak engkau akan menurunkan anak-anak yang menjadi nabi-nabi dan raja-raja." Doa Nabi adalah doa yang mustajab, doa yang diijabah, doa yang langsung terkabul. Nah, Is ini mengetahui doa itu, maka dia marah, dia dendam, dia marah kepada adik kandungnya.
adikku ini katanya, kau sudah lancang mengambil tugas. Ini adalah tugasku, kata dia, untuk merawat makan ayah. Tugasku bukan tugas kamu. Mengapa kamu lakukan? Ya ini perintah ibu, Rika. Kalau kamu tidak merawat makan ayah, nggak mungkin kamu didoakan untuk mendapatkan keturunan nabi-nabi dan raja-raja. Seharusnya doa itu untukku, kata Is. Maka Is ini berencana ingin membunuh Yakub. Kapan saatnya, katanya, akan kubunuh adikku supaya ia tidak bisa melahirkan raja-raja dan nabi-nabi, katanya. Nabi Yakub alaihissalam yang buta ini mengetahui rencana keji putra sulungnya itu yang akan membunuh putra bungsunya ini. Maka ia dengan diam-diam memerintahkan kepada Yakub, dia bilang, nak, kamu diam-diam pergilah kamu kepada ayah, paman, adik ayah, yaitu paman kamu, namanya Laban bin Batwail. Laban bin Batwail ini ada di Padan Aram di Irak. Tempat tinggalnya itu di negeri Padan Aram. Padan Aram itu di negeri Irak. Paman kamu namanya Laban bin Batwail. Pergilah kamu ke sana diam-diam malam-malam karena kamu mau dibunuh sama kakak kamu, kata Nabi Ishak kepada anaknya itu. Baiklah ayah, berangkatlah ia. Ketika berangkat itu Nabi Yakub alaihissalam, dia duduk di atas batu yang sangat besar. Dia berhenti dulu, dia pandanginya kota kelahirannya, tempat ia bermain, tempat ia dibesarkan, kampung halamannya. Ia menangis dengan bercucuran air mata. Selamat tinggal wahai tanah airku tercinta, negeriku, kampung halamanku. Aku akan pergi merantau ke tempat pamanku Laban bin Batwail. Selamat tinggal wahai kampung halamanku, katanya, dengan bercucuran air mata dia pandangi gitu. Nah jadi Nabi Yakub alaihissalam ini kalau tidurnya kan siang. Nah siang itulah dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Jadi Nabi Yakub alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul dalam mimpinya. Mimpinya itu siang hari, karena kalau malam dia tuh tidur. Mengapa dia malam nggak berani? Malam itu dia berjalan. Mengapa dia nggak berani berjalan pada siang hari? Karena kakaknya itu, Is itu mencari-cari di mana adikku, mau dibunuh sama dia. Jadi kalau malam baru dia jalan, gelap kan nggak kelihatan. Kalau siang dia tidur, dalam tidurnya itulah dia dapat mimpi, dia diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama berjalan, begitu dia di dalam mimpi, dia juga dikasih berita bahwasanya kamu nanti Yakub akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi nabi-nabi dan raja-raja. Keturunanmu nanti akan menguasai dunia ini, katanya. Dengan semangat yang begitu membara, ia teruskan perjalanannya sampailah ia di rumah pamannya Laban bin Batwail. Hadirin, inilah kisahnya peluhku, mas kawinku. Sesampai di sana, setelah disambut berbasa-basi dengan pamannya, pamannya berkata, wahai keponakanku Yakub, kau akan kunikahkan dengan putriku dengan satu syarat, yaitu kau di sini selama 7 tahun. Pekerjaan kamu, mas kawin kamu nanti ini adalah menggembala kerbau, menggembala kambingku yang begitu banyaknya, 7 tahun lamanya. Sanggupkah engkau? Baik paman, aku sanggup. 7 tahun berlalu, kemudian pamannya memanggil, wahai Yakub, kau sekarang sudah dewasa. Ya paman, katanya, sekarang kau akan aku nikahkan dengan putriku Laya. Kaget dan bergemuruh jantungnya si Yakub. Dak dik duk dia. Tanya pamannya, kenapa? Emang kau nggak suka sama Laya? Maaf paman, katanya dengan suara yang lirih. Sebetulnya aku bukan mencintai Laya, tapi aku ingin menikah dengan Rahiel. Dari awal aku telah menaruh hati kepada Rahiel. Baiklah kalau begitu. Setelah kau menikah dengan Laya, putri pertamaku, putri sulungku, kau boleh menikah dengan Rahiel. Tapi 7 tahun lagi kau menggembala ternak ini, kambing yang begini banyaknya, untuk mas kawin keduamu. Jadi keringatmu, peluhmu adalah mas kawinmu untuk 2 putriku. Pada masa itu boleh kawin kakak beradik perempuan, tapi di zaman Nabi Muhammad SAW tidak dibolehkan menikah dengan 2 orang putri, kecuali yang kakaknya sudah meninggal, baru boleh nikah sama adiknya. Itu namanya turun ranjang istilahnya. Tapi kalau zaman itu dulu boleh menikah kakak adik sekaligus 2 boleh. Bahkan Nabi Daud pun 99 istrinya. Hadirin yang berbahagia, setelah itu maka menikahlah dia. 7 tahun lamanya, kemudian setelah dia menggembala kambing selama 7 tahun, akhirnya dia menikah lagi dengan Rahiel. Setelah 2 istrinya ini, Rahiel dengan Laya bermusyawarah mereka berdua.
bagaimana kalau suami kita suruh nikah sama 2 orang pembantu kita ini, katanya. Pembantu kita Zulfa dan Balha ini. Zulfa, 5 huruf, Zulfa, Balha. Ini adalah babu kita, maaf ngomong, seperti pembantu. Kita suruh nikah dengan suami kita. Baiklah, kata dia. Maka mereka pun mempersilahkan suaminya untuk menikah. Nah, dengan pernikahan inilah para hadirin sekalian, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak. Termasuk diantaranya yang diceritakan kisahnya oleh putri saya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi paling ganteng, paling gagah di muka bumi ini. Jadi 12 orang anak Yakub dari 4 istri, termasuk diantaranya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.